Halo teman-teman, jumpa lagi kita di sesi pembelajaran kali ini. Kita akan bahas latihan soal tentang luas segitiga. Ya, nanti saya kasih contoh soal lalu ada latihannya. Kita santai aja ya, nggak usah keburu-buru harus kemana gitu, satu-satu aja. Oke, langsung aja ke contoh soal luas segitiga yang pertama. Nah, ini adalah yang paling simpel ya. Di situ ada sebuah segitiga, ada dua sisi yang diketahui dan satu sudut. Dan kalau kalian cermati, itu sudutnya berada di antara dua sisi yang diketahui. Maka kalian ingat rumus ini ya. Rumus luas segitiga dengan dua sisi diketahui dan satu sudut diantaranya adalah setengah kali A kali B kali C, atau setengah kali sisi kali sin sudut yang diketahui. Oke, langsung aja kita masukin. Jadi luasnya setengah kali 8 kali 6 kali sin 30 derajat. Ketemunya adalah 12 cm. Gampang banget ya. Nah, nanti kalian bisa pause untuk memahami sebentar. Oke, ini adalah contoh soal yang paling sederhana tentang luas segitiga. Kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua ada segitiga ABC dengan panjang sisi AB 6, sudut A 30 derajat dan sudut C 120 derajat. Maka supaya kita bisa membayangkan, kita harus menggambarnya dulu supaya lebih mudah. Nah, di sini ada AB adalah 6 cm, sudut A-nya 30, sudut C-nya 120, maka gambarnya terlihat seperti itu. Ketika tadi di contoh yang pertama, itu dua sisi, satu sudut yang diketahui. Sedangkan yang ini ada dua sudut dan satu sisi. Maka kita bisa gunakan rumus yang satunya, yaitu luas segitiga ABC, C kuadrat sin A sin B per 2C. Kenapa C kuadrat, tidak A kuadrat atau B kuadrat gitu? Karena yang diketahui adalah sisi C. Di sisi C nya 6. Oke, gampang kan? Nah, kan di situ cuma ada dua sudut. Terus sudut satunya ya kita cari dulu berarti. Kita tahu bahwa segitiga ABC itu jumlah sudutnya adalah 180 derajat. So, tinggal kita jumlahin aja 30 tambah 120 untuk mengurangi 180. Didapatkan sudut B-nya juga 30 derajat. Nah, dari sini kita bisa cari luasnya segitiga ABC. C kuadrat sin A per sin B per 2 sin C. Tinggal kita masukkan aja. C kuadratnya adalah 6 kuadrat sin 30 derajat kali sin 30 derajat dibagi 2 kali sin 120 derajat. Maka dengan perhitungan 3 kali setengah kali setengah dibagi 2 kali setengah akar 3 didapatkan 9 per akar 3. Kemudian kalian rasionalkan ya, dikali akar 3 per akar 3, nanti hasilnya adalah 3 akar 3. Oke, ini contoh 2, agak mulai tingkat kesukarannya sedang gitu ya. Enggak sih, masih mudah aja. Oke, lanjut ke contoh ketiga. Nah, di contoh 3 ini ada sebuah segitiga ABC dengan sisi A3, B6 dan C akar 21 cm. Segitiga tersebut adalah, dari sini kita tahu bahwa ketiga sisi diketahui ya kan. Maka kalian tahu rumus luas dengan ketiga sisi diketahui, S kali S min A kali S min B S min C dengan S adalah setengah keliling. So, kalau kita terapkan di soalnya, setengah kelilingnya adalah setengah kali A plus B plus C. Karena di situ C nya akar, maka tidak bisa dijumlahkan, tetap 9 plus akar 21 per 2. Oke. Kemudian masukkan aja 9 plus akar 21 per 2 dikali 9 plus akar 21 per 2 min 3, 9 plus akar 21 per 2 min 6, 9 plus akar 21 per 2 min 21. Ini panjang sekali ya. Lanjut lagi, disamakan penyebut yang
S min A, S min B, S min C nya, maka didapatkan 9 plus akar 21 min 6 per 2, 9 plus akar 21 min 12 per 2, 9 plus akar 21 min 2 akar 21 per 2. Kemudian setelah dioperasiin menjadi akar dari 9 plus akar 21 per 2, ini S nya tadi. Kemudian S min A nya menjadi 3 plus akar 21 per 2, S min B nya adalah min 3 plus akar 21 per 2, dan S min C nya adalah 9 per akar 21 per 2. Panjang sekali ternyata ya. Dan ini kalau kita kalikan akan menjadi perkalian pelangi yang sangat panjang sekali. Jadi ini susah. Oke. Nah, terus gimana caranya? Ada cara. Jadi pakai yang setelah ini. Oke, pakai ini aja nih. Nah, dari sini luas segitiga dengan ketika panjang sisi diketahui, maka kita bisa cari satu sudutnya. Bukan mencari sudutnya, tapi mencari sin sudutnya. Caranya gimana? Di sini kalian ingat luas adalah setengah AB sin C. Itu yang paling gampang kan tadi. Kemudian ingat juga ini apa? Aturan cos, bener, aturan cos. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos C. A, B, C ada semua ya. Maka kita bisa cari cos C nya. Cos C. Jadi cos C nya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat min C kuadrat dibagi dengan 2AB. Kok bisa sih jadi kayak gitu? Bisa aja. Jadi C kuadratnya pindah ke sisi yang sana, kemudian min 2AB cos C nya pindah ke sisinya C yang tadi. Terus habis itu cos C nya sama dengan A kuadrat plus B kuadrat min C kuadrat dibagi dengan 2AB. Oke? Sehingga kita bisa dapatkan cos C itu dimasukkan aja, A kuadratnya berarti 3 kuadrat, B kuadratnya 6 kuadrat, min akar 21 dimasukkan, kemudian didapatkan 24 per 36 atau 2 per 3, sehingga sin C nya sama dengan akar 5 per 3. Ayo dari mana? Kalau diketahui cos C, kalian bisa cari sin C, bisa cari tan C, bisa cari cos sek, sekan, tan. Caranya tinggal kalian bikin segitiga siku-siku, kemudian sin demi cos sami pandesa pakai Pitagoras, nanti ketemu akar 5 yang sisi depannya ya, karena sisi sampingnya adalah 2, sisi miringnya adalah 3. Kalau kalian bingung dengan saya ngomong kayak gini, kalian bisa perlahan kemudian gambar apa yang saya tuliskan, takdirin lagi terus digambar kalau kalian bingung ya. Oke, lanjut. Jadi dari luas, rumus luas setengah AB sin C sama di sini sudah diketahui sin C kan segitu, maka kalian bisa masukkan dan dapatkan bahwa luasnya adalah setengah kali A itu 3 kali B nya 6 dikali sin C nya, langsung aja akar 5 per 3. Jadi kalian tidak perlu cari sudutnya, sudut C nya berapa terus baru dicari sin nya, tidak perlu, langsung aja diketahui pakai aturan cos, ketemu cosnya lalu cari sin nya. Tidak perlu tahu C itu berapa derajat, tidak perlu tahu. Oke, sampai di sini paham? Kalau belum paham direwin lagi, di pause, dipahami, digambar dan sebagainya ya. Oke, materi kita hanya sampai ini aja dulu sih, supaya kalian tidak terlalu sibuk, tidak terlalu apa ya istilahnya terbebani lah dengan kayak gini. Kita sama-sama tahu bahwa ini adalah kondisi yang tidak diinginkan oleh semuanya. Nah, di sini saya punya latihan. Ada 4 soal. Yang pertama itu adalah sebuah jajar genjang. Pak, kok soalnya nggak sama latihan? Sama, cuma nggak saya bikin
ya sesuai dengan standar lah, tidak terlalu mudah, tidak terlalu polos gitu. Di sini ada 4 soal, jadi kalian bisa cari hasilnya, kemudian nanti kalian upload di Classroom juga ya. Saya tidak kasih kuncinya kalau kali ini, supaya kalian belajar untuk percaya diri juga. Oke, sampai di sini dulu. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa taruh di kolom komentar atau langsung WA saya. Kalau masih bingung, bisa diulangin lagi videonya atau WA saya juga tidak apa-apa. Pokoknya dengan segala keterbatasan yang kita miliki dengan kondisi saat ini, gimana kita bisa berpikir kreatif ya. Jangan dibiarkan mati otaknya, jangan dibiasakan untuk menyalin jawaban teman, tapi berusaha dulu, itu lebih baik. Karena bukan hanya hasil tapi proses ya. Oke. Good luck and stay healthy. Jangan sampai sakit ya. Semangat. Dadah.